Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hawadithu, beberapa peristiwa. Hawadithu, beberapa peristiwa. Satu, ahdat, memberi hadiah yauma fathi Khaybarah, di hari penaklukan Khaybar, Yahudiyatun, siapa perempuan Yahudi? Siapa perempuan Yahudi? Qura'ah satin, paha kambing. Paha kambing. Karena memang kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengkonsumsi daging kambing. Jadi setelah penaklukan Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah daging kambing yang diberikan oleh seorang perempuan Yahudi. Masmumatan, yang beracun. Masmumatan, yang beracun. Namun pemberian ini bukan semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, pemberian ini ingin mengetes apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi. Karena biasanya apabila seorang nabi diberi makanan beracun, dia tidak akan mati. Jadi kalau ada manusia di zaman ini mengaku nabi, harus dites kenabiannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang beracun. Kalau tidak mati nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengenas dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi.
maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau sudah ditutup berarti tidak ada nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masmumatan yang diracun diberikan di Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha, maka mengambil Nabi mengambil minha darinya mudghatan sepotong thumma lafadhaha, kemudian beliau memuntahkannya. Ba'da an u'limah, setelah beliau diberitahu annaha, bahwasanya paha kambing masmumatun, ialah diracun. Wa akalah, dan memakan minha darinya sahabiyun, siapa salah seorang sahabat, famatah, kemudian mati, isdat, liwaktihi, seketika itu. Nabi Muhammad setelah disuguhkan oleh wanita yang jahat hadiah paha kambing, diambil oleh Nabi Muhammad sepotong. Jadi tidak kemudian langsung diambil semuanya. Mengambil sepotong, dikunyah oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada kabar bahwa daging tersebut dikasih racun. Kemudian kunyahan itu dimuntahkan kembali oleh beliau. Ada sahabat yang datang langsung dimakan. Wah, kok enak ini daging kambing. Langsung dimakan, langsung dikonsumsi, seketika itu langsung mati. Ya. Ini biasanya kalau ada tamu kehormatan, si tamu itu tidak langsung makan, tapi dicicipi oleh yang mengantar, dicicipi dulu oleh pendampingnya. Khawatir ada racunnya. Tapi kalau kita mengantar kiai semisal atau orang tua kemudian disuguhi makanan oleh tuan rumah, bentar-bentar Bu, bentar-bentar kiai tak cicipi dulu sampai kenyang. Kalau sekarang hampir tidak ada tuan rumah memberikan suguhan makanan dan diberi racun. Tapi untuk jaga-jaga, kalau diberi makanan, biarkan tuan rumah yang
memulai terlebih dahulu. Fahtajamah, maka bercanduk, berbekam Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talabah, dan klarifikasi, tabayun, wa talabah, dan klarifikasi al-mar'atah, pada perempuan, allati, yang fa'alat, yang dia lakukan, hadhil fa'latah, kelakuan tersebut, kelakuan ini. Yas'aluha, beliau menanyakan padanya, an sababidzalika, atas sebab perilakunya itu, tentang sebab perilakunya itu. Kemudian setelah Rasulullah tahu bahwa makanan itu diracun, Rasulullah memanggil wanita tersebut. Hei wanita, kenapa Anda melakukan semua ini? Fa'ajabat, maka perempuan itu menjawab. Fa'ajabat, maka perempuan itu menjawab. Qultu, saya berkata, ingkanah, apabila dia nabiyan, ialah nabi, falayyadurrahu, maka racun itu tidak membahayakannya. Maka racun itu tidak membahayakannya. Ayo ngartikan. Maka racun itu tidak membahayakannya. Ya, kitabnya diartikan. Wa in kana, apabila nabi, kadzaban, ialah pendusta, arahanallah, maka Allah membebaskan kita atau mengistirahatkan kita, maka Allah mengistirahatkan kita minhu, darinya. Fa'afa, kemudian Nabi memaafkan anhu, anha, darinya. Apa jawaban perempuan tadi ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu wahai perempuan kok melakukan hal sekeji ini? Kok memberikan racun pada makanan? Perempuan tadi menjawab, karena apabila yang memakan daging ini adalah benar-benar nabi, maka dia tidak akan keracunan. Tapi kalau yang mengkonsumsi daging ini bukan nabi, maka dia akan mati dan kita bebas darinya. Kemudian Rasulullah memaafkan perempuan tersebut. Namun ada riwayat lain yang mengatakan, yang riwayat itu datangnya dari Abu Hurairah, bahwa setelah sahabat mati akibat mengkonsumsi racun yang dibuat oleh perempuan tadi, maka perempuan tadi dikisos oleh Rasulullah, yaitu juga dibunuh. Nyawa dibalas dengannya nyawa.
Siapa nama sahabat yang dibunuh oleh perempuan tadi akibat mengkonsumsi makanan? Namanya Bishr bin Barra. Ya. Bishr bin Barra. Ada riwayat yang mengatakan akibat Rasulullah mengkonsumsi makanan yang beracun tadi, Rasulullah sering mengalami rasa sakit di lambungnya selama 3 tahun. Ya. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah sempat bersabda, saya selalu merasakan sakit di lambung saya semenjak saya mengkonsumsi daging yang beracun tadi. Ya. Sampai urat nadi pemompa jantung itu berhenti. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa wafat Nabi itu disebabkan racun yang 3 tahun sebelumnya dikonsumsi oleh Nabi. Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik, akhlaknya mulia. Meskipun orang sebaik Nabi Muhammad tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, Nabi Muhammad tetap dapat mendapatkan ancaman dari orang lain. Bahkan Nabi Muhammad direncanakan dibunuh oleh seorang perempuan, diracun. Maka dari kisah ini kita hendaklah mengambil pelajaran bahwa dalam hidup itu kita harus berhati-hati. Dua, ba'da fathi Khaybar, setelah penaklukan Khaybar, tazawwajah, menikahi Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binta Huyai. Safiyah binta Huyai. Waqad aslamat, dan masuk Islam siapa? Safiyah binta Huyai. Siapa Safiyah binta Huyai ini? Ada yang tahu? Kalau tidak salah, Safiyah binta Huyai ini adalah mantan istri Sayyidina Abbas alaihi salam. Tiga, wanaha, dan mencegah. Siapa Nabi alaihi salatu wassalam? Wahwa, adapun Nabi bi Khaybarah, ialah berada di Khaybar. Diam dulu ya, yang ngartikan tangannya ya. Bi Khaybarah, di Khaybar, an nikahil mut'ah, dari nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak, itu dilarang oleh Nabi. Bagaimana praktiknya? Semisal kita bertugas di negara lain, meninggalkan istri selama 1-3 bulan, maka di negara lain itu menikah dengan batas waktu 3 bulan, setelah itu bukan istrinya.
Itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Muhammad nikah mut'ah. Nikah kontrak. Kawin kontrak. Wa an akli luhumil humuri al-ahliyati, dan dilarang memakan daging himar peliharaan. Jadi khimar atau keledai itu ada dua. Ada keledai hutan, ada keledai peliharaan. Yang keledai hutan itu boleh dikonsumsi, yang keledai peliharaan itu dilarang oleh Nabi. 4. Wahina ruju'ihi, dan sewaktu Rasulullah kembali, latihan public speakingnya nanti setelah ngaji ya. Wahina ruju'ihi, dan setelah atau sewaktu Rasulullah kembali min Khaybarah. Ayo diam dulu, Fahmi, kedengeran suaranya. Wahina ruju'ihi, dan sewaktu Rasulullah kembali min Khaybarah, dari Khaybar. Raja'ah, kembali pula, muhajirul habasyati, siapa orang-orang yang hijrah ke Habsyah. Ma'a Ja'far bin Abi Thalib, beserta Ja'far bin Abi Thalib, wa Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Musa al-Ash'ari, wa qaumuhu, dan kaumnya, ba'da'an aqamu, setelah bermukim di Habsyah, asyrah sinina, selama 10 tahun. 5. Wa fi hadzal ami, dan di tahun ini, aslamah, masuk Islam, salasatun, siapa 3, min quwadi juyusi Quraisyin, dari para jenderal tentara Quraisy. Wahum, adapun mereka, Khalid bin Walid, wa Amr bin As, dan Amr bin As, wa Utsman bin Abi Talha, dan Utsman bin Abi Talha. Jadi Rasulullah berdakwah tidak pernah berkurang semangatnya sampai beliau wafat. Pertama kali yang masuk Islam dari kalangan laki-laki hanyalah 1, yaitu sahabat beliau sendiri, Sayyidina Abu Bakar. Sebelum itu Khadijah binti Khuwailid, bukan Khadijah binti Mustafa. Khadijah binti Khuwailid. Tapi terus Rasulullah berdakwah, menyampaikan agama Islam, nilai-nilai Islam, meskipun yang ngaji kepada Rasulullah hanyalah istrinya saja. Kemudian diikuti oleh anak muda namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah sabar mengajari Islam meskipun santrinya hanya 1, hanya istrinya. Kemudian 2 bersama ponaannya. Kemudian 3 bersama sahabat dekatnya. Terus berdakwah.
Bahkan di tahun penaklukan Khaybar yang masuk Islam hanyalah 3 dari kalangan penguasa, yaitu Khalid bin Walid, Amr bin As, Utsman bin Abi Talha. Jadi kalian kalau ingin mengajak temannya kepada kebaikan, tidak harus berkeinginan mengajak langsung 1000 orang. Semisal ketika di luar berteman dengan temannya yang tidak sholat sebanyak 10 orang, maka tidak perlu langsung 10 orang bisa sholat semua. Ya pertama 1. Pahalanya besar mengajak teman kepada kebaikan. Wallahi la ayyahdiyallahu rajulan bikah khairun. Allah memberikan hidayah kepada teman kita, sebab kita itu sangat besar pahalanya. Wa fi hadzal ami, siapa di sini yang biasa mengajak temannya sholat, ayo sholat, ayo ngaji. Atau sebaliknya, yang ngaji diajak ke atas, ayo sembunyi di atas. Ayo tidak usah ngaji. Yang mengajak kepada kebaikan itu orang-orang mukmin. Tapi yang mengajak kepada keburukan itu imannya tidak sempurna. Wal mu'minuna wal mu'minatu wal mu'minun atau wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Sesama mukmin itu kekasih. Iya. Apa? Kekasih. Sesama mukmin itu saudara. Sama dengan saudara kerabat. Kalian itu bersaudara, sesama muslim, sesama mukmin. Apa ciri-ciri persahabatan itu dalam Al-Quran? Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Sesama mukmin itu saling mengasihi. Apa ciri kekasih itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang kepada keburu. Wa aqamus sholat wa atuz zakah. Kalau bukan mukmin, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak kepada hal yang tidak baik seperti orang-orang munafik dan melarang kepada dari hal-hal yang baik. Jadi kita itu sesama mukmin adalah saudara. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya Allah. Wa fi hadzal amih, dan di tahun ini pula arsalah mengutus ar-rasulu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sariyah, pasukan. Sariyah itu pasukan tentara tanpa didampingi oleh Rasulullah. Kalau ghazwah
pasukan tentara yang peperangannya itu didampingi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kadang ikut perang, kadang tidak. Ya. Liqitali Bani Murrah, untuk memerangi Bani Murrah. Hajamat, Sariyah menyerang alaihim, atas mereka. Faqatalat, kemudian membunuh ba'dahum, sebagian mereka. Wa asarat, dan menawan al-akharin, yang lain. Wa taradah, dan berduel langsung. Usamah tuh siapa Usamah? Rajulan, dengan seseorang. Minhum, dari Bani Murrah. Fatasahada, kemudian membaca syahadat. Fadhonnah, maka mengira. Usamah tuh siapa Usamah? Annahu, bahwasanya rajul. Qalah, mengucapkan rajul. Dzalikah, tasyahud. Takhalluson, karena menyelamatkan diri. Tsumma ahbarah, kemudian Usamah melaporkan ar-Rasulah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, kemudian Rasul menjawab atau bersabda lahu, padanya. Aqatal tahu, apakah kamu membunuhnya? Ba'da angkolah, setelah seseorang tadi mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan illallah, selain Allah. Wa amarahu, dan Nabi memerintahkan Usamah ayyu'tiqah, untuk memerdekakan raqabatan, budak. Li'annahu, karena sesungguhnya rajul, qutilah, dibunuh rajul, khotoan, karena kesalahan. Jadi Usamah pernah duel dengan seorang laki-laki. Kemudian setelah beberapa waktu, si laki-laki ini sudah tinggal ditebas. Kemudian saat mau ditebas oleh Usamah, laki-laki ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, kamu ini pura-pura, biar langsung mati. Ya. Kemudian Usamah dengan bangganya melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laki-laki itu sudah saya bunuh.
Tapi sebelum saya bunuh Rasulullah, dia mengucapkan syahadat. Kamu Usamah, kenapa orang yang sudah membaca syahadat kamu bunuh? Ah, itu pura-pura saja ya Rasulullah. Biar dia saya tidak bunuh, ngaku Islam. Apakah dalam riwayat lain dikatakan, apakah kamu bisa mengetahui isi hatinya? Ya. Usama mengatakan, innama qalaha muta'awwidzun minal qatli. Ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat agar tidak dibunuh saja ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa kaifa bila ilaha illallah, bagaimana dengan la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan? Ya. Kemudian Rasulullah Allah menurunkan ayat, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan pernah mengklaim orang lain yang sudah membaca syahadat kafir. Kamu kafir. Jangan. Ya. Kita tidak tahu hati orang. Yang kita nilai adalah yang tampak sah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain di balik kebaikan yang sudah dia laku. Ada orang sholat, pura-pura sholat kamu. Ada orang baca Al-Quran, kamu pura-pura baca Al-Quran. Selalu suudzon yang dikedepankan, itu tidak boleh. Ya. Nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu ya'lamu bissarair. Ya. Kita hanya bisa menilai yang tampak sah, sedangkan rahasia itu pasrahkan semuanya kepada Allah. Dari ini kita mengambil pelajaran yang kedua, bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Semisal ada orang lain sekolah rajin. Oh, kamu karena ingin dipandang baik oleh gurunya. Padahal sudah rajin. Kemudian besoknya tidak rajin. Kamu kok sekolah tidak rajin? Ada kisah seorang ayah sama anaknya membawa kendaraan. Ya. Pertama, kendaraannya itu disuruh anaknya yang menunggangi. Nah, kemudian masyarakat di sekitarnya berkomentar, gimana anak itu kok tidak sopan? Anaknya yang di atas, orang tuanya di bawah. Karena mendengar netizen seperti itu, akhirnya ayahnya yang naik ke atas, anaknya di bawah. Gimana jadi ayah kok gak kasihan kepada anaknya? Ayahnya di atas, anaknya dibiarkan jalan kaki. Akhirnya naik semua. Gimana kendaraannya kecil, kok semuanya naik, gak kasihan kepada kendaraannya. Pokok seperti itulah gambaran orang-orang yang selalu pandai berkomentar. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencari kesalahan yang ada pada orang lain. Terus gimana kalau sidak itu Ustaz? Apakah itu tidak termasuk mencari-cari kesalahan orang lain? Itu tanyakan itu. Jadi ini menjadi pelajaran penting. Kita harus tidak boleh tajassus. Tajassus itu apa? Mencari-cari kesalahan orang
orang lain. Beda mencari orang lain. Kalau saya ketika subuh naik ke atas itu bukan mencari kesalahan, tapi mencari kalian. Ya. Khawatir jam halakoh subuh tidak setoran. Dalam Al-Quran berbunyi wala tajassasu. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kalau dicari pasti ada, ya. Terakhir wa tazawwajah, dan menikahi siapa Nabi? Wa adapun Nabi, hale adapun Nabi bi Makkah, di Mekah, menikahi Maimunah binti Harith al-Hilaliyah, zaujah ammihi, istri pamannya Hamzah. Ya. Oh, maaf yang tadi keliru. Yang istrinya Hamzah itu bukan Sofiyah binti Huyai, tapi Maimunah binti Harith. Ya, mantan istri pamannya Sayyidina Hamzah. Wahiyah adapun Maimunah, akhiru nisaihi, ialah istri-istri akhir dari istri-istri Nabi. Walam yadkhul, dan Nabi tidak mengumpulinya, tidak menggaulinya, alaiha atasnya, illa ba'dal khuruji, kecuali setelah keluar mim Makkah, dari Mekah. Jadi setelah perang Khaybar, Rasulullah menikah dengan Sofiyah bintah Huyai, kemudian menikah lagi istri terakhirnya yaitu Maimunah binti Harith. Istri Rasulullah yang ditinggal wafat oleh Rasulullah berjumlah 9. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ambilkan doa. Ini ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauban tausil likulli hauban wastur lana aurati wa aminir rawati wa ufirli wa lidina rabbi wa mauludina wa kul wal ali wal ikhwani wasairil khillani. Ya Rabbana tarafna annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa kulli di mahab
أحبت أو جيرة أو سبت والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا ومنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا صلى وسلم ربي عليه عاد الهب وآله والصحب عدد الشسوب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لطى أسرفنا صلوا على النبي محمد